Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Marilah kita sambut dengan hati yang bahagia, siap memperoleh ilmu dan inspirasi dalam keadaan sehat dan semangat ini. Salawat dan serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Angkatan Kidul 02 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Angkatan Kidul 2. Di sini nanti saya akan memandu acara dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru SD Angkatan Kidul 02. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan bismillah bersama-sama. Susunan acara yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah, 4 doa, 5 penyampaian materi, 6 umpan balik, kemudian 7 penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon duduk. Acara yang keempat yaitu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam suasana yang khusyuk ini kami panjatkan puji dan syukur kehadiratmu karena Engkau Maha Pengasih, Maha Kaya serta Maha Bijaksana. Tetap kami menyembah dan menyampaikan segala pengharapan. Dengan izin-Mu pada pagi yang berbahagia ini kami berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Angkatan Tulung 2. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat dan ridho-Mu, sehingga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan maghfirah-Mu, mempererat silaturahmi serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil dan Bijaksana, dengan dirasakan keadaan ini kami mohon kiranya Engkau berikan petunjuk serta bimbingan-Mu agar setiap peserta dapat mengikuti dengan baik. Selamatkan negara dan bangsa kami, limpahkanlah kesehatan, rezeki, keselamatan kepada kami dan bagi para pemimpin kami, khususnya bagi dewan guru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan iringan doa tadi semoga memberikan kelancaran pada acara pada pagi hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru SD Angkatan Kidul 02 yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGP atau calon guru penggerak yang bertugas, yaitu Ibu Khalil, Ibu Nafisatul Khaliliyah dan Ibu Umi Arifah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya besok di hari Yaumil Qiyamah. Ibu-ibu, sebelumnya kami mohon maaf karena pada hari ini Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena menghadiri acara yaitu sosialisasi perundungan di Pati, sehingga kita disuruh untuk mewakilinya. Apabila nanti dalam saya mengasih sambutan kurang pas, saya mohon maaf. Yaitu pertama yang perlu kita sampaikan, kita mengucapkan banyak terima kasih karena di SD kita telah banyak yang menjadi calon guru penggerak, dan yang belum nanti pasti secepatnya akan menyusul, yaitu Mbak Dia sama Mbak Siti. Yang sudah menjadi calon guru penggerak adalah Ibu Eri Susiana Dewi, Ibu Nafisatul Khaliliyah, dan Ibu Umi Arifah. SD kita sangat beruntung sekali karena mempunyai calon guru penggerak, sehingga membawa SD kita lebih maju, lebih menjadi SD yang berkualitas. Adanya ibu-ibu guru penggerak, SD kita sudah menampakkan keberhasilannya, kemajuannya dan kualitasnya, sehingga SD kita 2 tahun berturut-turut mendapat bantuan kinerja, sehingga guru-guru penggerak itu sangat
bermanfaat sekali sehingga membawa SD kita lebih maju sehingga dapat mengembangkan ilmu-ilmunya yang diperoleh dari calon guru penggerak sehingga anak didik kita juga menjadi anak didik yang berakhlak mulia, yang berprestasi, kreatif dan juga inovatif sehingga anak-anak juga sopan santunnya lebih baik, lebih meningkat kecuali akademik juga itu akhlaknya. Dan di sini Ibu Nafisatul Qauliyah dan Ibu Umi Arifah akan melaksanakan tugas yaitu diseminasi budaya positif. Kami yang mewakili Ibu Kepala Sekolahnya mendoakan semoga Ibu Nafisatul Qauliyah dan Ibu Umi Ari nanti bisa lolos terus, bisa berhasil dalam menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak dan akhirnya menjadi ibu guru penggerak yang handal dan sangat berpotensi sehingga dapat mengembangkan atau meningkatkan pendidikan kita di SD Angkatan Kidul 02. Semoga Ibu Nafisatul dan Ibu Umi Arifah diberi kelancaran, diberi kemudian segala sesuatunya dan bisa lolos sampai akhir. Itu sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Semoga semua pendidik di SD Angkatan Kidul 2 bisa menjadi guru penggerak dan membawa dampak positif di sekolah kita. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nafisatul Qauliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu guru SD Negeri Angkatan Kidul 02. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kerawan ibu-ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang pada kegiatan pagi hari ini. Semoga nanti di sini kita belajar bersama ibu-ibu Bukan saya itu yang menjadi yang pintar sendiri, itu tidak Jadi di sini nanti monggo kita sharing, kita belajar bersama. Itu baiklah, langsung saya mulai untuk materi diseminasi kali ini yaitu mengenai budaya positif. Tentunya budaya positif itu tidak asing di telinga saya dan juga panjenengan. Apa itu budaya positif? Intinya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid supaya murid kita itu dapat berkembang merdeka dan juga menjadi pribadi yang mandiri serta bertanggung jawab. Tujuan kita membangun budaya positif di lingkungan sekolah
yaitu membangun budaya positif di sekolah kita agar menumbuhkan karakter baik pada murid dan juga menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, motivasi yang ada dari dalam diri peserta didik kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Nah, inilah yang menjadi salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, di mana manusia itu sebagai anggota masyarakat. Oke. Jadi kita dalam menuntun anak-anak didik kita itu harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Oke. Sebagai salah satunya kita itu adalah sebagai pamong. Jadi guru itu diharapkan memiliki nilai-nilai budaya yang positif, ya, yang dibutuhkan untuk membentuk karakter siswa kita, ya. Seperti salah satu semboyan Ki Hajar Dewantara, itu kan ada 3. Masih ingat ya ibu-ibu ya? Ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Nah, jadi di sini kita itu memberikan contoh, memberikan contoh kepada para peserta didik kita, supaya itu apa? Menjadi pembiasaan, pembiasaan yang konsisten di sekolah. Itu ibu-ibu. Nah, selanjutnya ini adalah konsep-konsep inti bagaimana kita menciptakan budaya positif. Ada 7 hal. Yang pertama itu adalah penerapan disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah perubahan paradigma, ibu-ibu, Jadi perubahan paradigma itu, untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif dulu, lingkungan yang aman, bagi semua warga sekolah. Lingkungan yang positif, aman, nyaman, di mana supaya anak-anak ini bisa berpikir, bisa bertindak, menciptakan situasinya dan mereka merasa merdeka ketika belajar, dan tentunya melatih mandiri dan juga bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, Kontrol dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid, Nah, ini nanti mengenai kontrol guru akan kita pelajari, Nah, selanjutnya, monggo ibu-ibu, kita sejenak praktekkan dulu, Anda adalah A, ibaratkan panjenengan ini adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, monggo, monggo. Kita mengepalkan salah satu tangan kita, Coba panjenengan bayangkan, di dalam tangan panjenengan ini, panjenengan menyimpan sesuatu yang sangat amat berharga, di dalam kepalan Bapak Ibu semuanya, Anda ini perlu menjaga, jangan sampai benda yang ada di dalam tangan jenengan ini diambil orang lain, bayangkan. Nah, kemudian tugas rekan B, nah nanti mungkin bisa berpasangan dengan ibu sebelah kanan, Nah,
Tugas rekan B, nggih, mencoba dengan segala cara, nggih, membuka kepala dari temannya tadi. Boleh dengan membujuk, boleh dengan dirayu, boleh dengan mengiming-imingkan uang, ya. Coba kira-kira, monggo kita praktekkan ya. Monggo Ibu. Coba kira-kira disampaikan. Iya. Ayo. Ayo coba. Ayo kira-kira, ayo Bu, jangan sampai kepalanya dilepaskan. Iya. Nah, pertanyaan pertama. Apakah Ibu guru membuka kepala tangan pelajarannya? Kira-kira? Tidak. Alasannya apa, Bu? Mempertahankan apa ini? Tadi ya? Iya. Oh, ini barang berharga saya, nggih. Nggih. Apakah teman tadi menutup kepala tangannya? Ditutup ya. Nah, mengapa? Nggih. Teman Anda itu tetap menutup kepala ini. Kok tidak dibuka? Padahal harus dirayu, diberi iming-iming uang, ya kan? Dibujuk, tetapi tetap saja mengepal, ya kan? Nah, inilah, nggih. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa tadi? Diri kita sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan buat bumi, ya. Jadi memang ya, kontrol diri kita itu ada di diri kita. Oke, siap, sip. Oke, luar biasa. Lanjut. Nah, disinilah ya beberapa pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ada 4 ya, Ibu. Yang pertama, mengilusi guru itu mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Nah, yang pertama, sebuah ilusi guru itu hanya mengontrol, okay? Pada dasarnya kita itu sebagai pendidik itu tidak dapat memaksa murid kita, untuk berbuat sesuatu jika murid kita tidak melakukannya, ya. Walaupun misalnya ya guru itu mengontrol perilaku muridnya, jadi hal demikian ini mengizinkan dirinya untuk dikontrol, ya. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu yang tujuannya adalah untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, nah ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah mengontrol murid itu merupakan menuju identitas yang gagal. Karena apa? Mereka itu akan merasa buruk tentang diri mereka sendiri, ya. Kemudian tentunya akan timbul seperti gejolak dialog pada dirinya, ya, yang bersifat negatif. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini, bagaimana kita menyikapinya? Banyak orang dewasa di sini, kita sebagai pendidik, percaya bahwa kita itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ini mungkin kadang-kadang kita lakukan, Ibu, karena dimana kendali kita itu adalah mendisiplinkan anak, tapi tentunya harus ada aturan-aturan juga,
Karena kita tahu pembelajaran kita adalah berpusat kepada anak, ya. Jangan sampai disiplin ini justru menjadi beban ke anak, tuh ya. Nah, selanjutnya, monggo kita sejenak untuk ya, kita sejenak untuk berpikir, ya. Tetapi berpikirnya ini kita santai-santai saja loh, Ibu Guru, ya. Kita ice breaking ya. Coba ada berapa hewan pada gambar ini? Nah, nanti akan saya bagikan ini ya, sticky note. Nah, monggo nanti silakan dituliskan. Nah, silakan dituliskan sebanyak-banyaknya menurut panjenengan, ya. Kira-kira ini ada binatang apa saja yang ada di gambar tersebut, gitu ya. Nah, saya bagikan, silakan monggo ditulis binatang yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, silakan. Nanti Bu Guru bisa menempelkan, ya. Nah, monggo Bu Umi ya. Nah, silakan. Ayo, ada berapa binatang? Nah, siapa nanti yang bisa mendapatkan ya, banyak ini ya, ada binatangnya ini. Nah, monggo siapa yang terbanyak silakan. Nanti bisa ditambah di sini, nanti bisa saya bacakan. Nah, ini luar biasa ini. Nah, ini perlu ketajaman penglihatan ini dan juga analisa ya. Monggo. Sekilas ini ada gambar yang binatangnya besar, kemudian ada binatangnya juga terlihat sangat amat kecil ya. Iya, ini banyak sekali nih Bu Siti ya. Saya cluenya saja ya, pokoknya itu banyak binatangnya. Monggo. Ada banyak lagi. Monggo. Siap ini. Yang paling tampak, kemudian ada yang binatangnya itu nyelempet Ibu-ibu. Iya. Yang paling besar itu nampak ya. Ini kira-kira apa ini yang paling kecil dan tidak nampak ini? Iya, dari Bu Siti ya. Pokoknya titik pun itu juga bisa jadi binatang kok ya. Iya. Pak, atasnya gajah bundur. Iya. Iya. Makanya ini titik pun juga bisa jadi binatang loh. Bumi sudah dapat berapa? Oh, Bumi sudah dapat 10. Oke. Oh, Bumi tidak ada 10. Tidak apa-apa Bu. Bu Mira dapat berapa binatang? 8. Oke. Bu Nur? 8. Oke. Bu Dia dapat berapa Bu Dia? 9. Oke. Bu Umi coba bisa ditambahkan Bu Umi, monggo. Iya, Bu Umi dapat 10 binatang, monggo. Oke, Bu Dia 9 binatang Bu. Mau nambah lagi? Bu Umi dapat 10 binatang, monggo. Mau nambah lagi? Bu Siti 8 ya? Oh 9, monggo Bu Siti bisa ditempelkan. Bu Siti masih mengintip, masih ada lagi apa enggak ini binatangnya? Luar biasa ini. Ada lagi Bu Dia. Berapa Bu Dia? 10. Oke, wah ini sama dengan bumi ini. Nanti kita coba lihat ya. 10. Ada yang bisa menebak lebih dari 10? Bu Mira berapa Bu Mira? 12. Wah, luar biasa ini. Bu Siti? Ini tadi ya? Oke. Oke. Nah, kita bertiga ini dulu ya. Nah,
Bumi ini tadi kan? Nah, menurut bumi itu ada gajah. Yang lain pribon? Gajah ada, oke ya, terlihat sangat besar, oke. Kemudian yang kedua, dia juga ada gajah, Bu Siti ada gajah, ya, oke. Yang selanjutnya adalah tikus. Tikus ini ya, dari yang paling besar kemudian yang paling kecil, tikus ya, ada juga. Kemudian Bu Siti juga ada, Bu Dia juga ada tikus. Oke, selanjutnya kuda. Kuda ada. Yang mana Ibu? Yang ini apa yang ini? Yang putih. Ya, oke. Kuda ada. Wah, luar biasa ini. Selanjutnya ada juga ikan. Ikan yang mana nih? Ini? Yang mana? Ini Bu? Ya, ini katanya Bu Dia, ini ikan ya. Ini ikan cupang. Bu Siti beranggapan ini burung. Kalau punya bumi ini pocong. Ikan ya Bu. Oke, kita lihat ya. Kemudian ada kucing. Putih kucing ya. Kucing ya, ini kucing ya. Oke. Kemudian anjing, yang mana binatang anjing? Ini ya, oke, luar biasa. Ada lagi yang terlihat penguin. Yang mana penguin? Kaki gajah. Ini ya Bu ya. Oke, pengamatan yang sangat luar biasa. Ada lagi ular. Mana ular? Iya, di belalainya ini ular. Ya, oke, luar biasa. Ada yang menjawab luwak. Mana luwak? Bu Dia atau Bu Siti? Luwak ya. Bu Dia, coba bisa ditunjukkan luwaknya yang mana Bu? Iya, luwaknya yang mana Bu? Saya sendiri itu kalau membayangkan binatang luwak itu juga seperti apa gitu. Yang mana Bu? Yang mana? Ini? Yang mana? Ini? Oh, iya, oke. Ada lagi ini, nah ini loh. Saya tertarik ini. Capung. Nah, capung mana ya? Oke, seperti antena ini ya. Ini adalah capung. Ya, luar biasa. Sudah berapa tadi ya? 9 ya. Nah, ada juga musang. Musang. Musangnya mana ini? Bu Eri bisa tahu musangnya sebelah mana? Ini. Iya. Ya. Dan ini bukan jawaban benar salah ya. Ini kan kita mengamati ya. Oke, nanti kita cek sama-sama. Nah, ini kelelawar. Putih kelelawar. Atas atau ini? Itu yang dibunuh gajah itu kan? Dibunuh gajah. Ini. Ya. Tadi Bu Dia bilang ini luwak Bu. Oke. Nah, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu tapi Ibu Guru semuanya. Nah, coba. Ternyata memang analisa itu sulit ya. Ya. Beda orang itu beda pendapat ya, beda persepsi. Nah, kalau menurut saya sendiri ini ada 13 Ibu, ya. Ada 13 binatang. Ya, gajah tadi ada, capung. Ini ikan loh Bu, ini ikan ya. Iya, ini keledai, ya. Keledai sama kuda sama tidak? Hampir sama ya.
Ini monggo ini dianggap udah ya boleh, udah ya boleh. Anjing sama ya. Ada kucing, kemudian tikus juga ada. Penguin ada ya tadi ya. Ini loh Bu, ini tuh udang Bu. Ini menurut saya loh ya. Bisa nggak ini udang? Oh, karena dia apa itu? Mancing ya? Iya betul, gue. Nah ini ikan apa ya? Ikan lumba-lumba, ya. Ya, ini ular, ya. Kita lihat dari benangannya. Ini tadi ada yang jawab ini. Burung. Iko lho ikan kok ikan. Bu Dia ini menjawab ikan, ya. Sedangkan Bu Mira sama Bu Siti tadi burung. Ya. Nah ini dia dianggap tadi ini luwak Bu siapa Bu Dia. Saya beliau ini bilang ini luwak Bu gitu ya. Iya ikan pari. Ya coba jenengan bayangkan. Betul tidak? Ini ikan pari ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah gitu ya. Maka tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu guru hebat lah luar biasa ya. Nah itu sedikit ice breaking ya. Nah saya lanjutkan ya. Bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Ada sebuah stimulus respon ya. Kebutuhan kita itu sama, tetapi di sini teorinya kebutuhan kita itu saling berbeda. Tidak bisa kebutuhan kita anggap semuanya sama ya. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa ya menyamakan semua orang rata sama dengan pemikiran kita, itu tidak bisa ya. Yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Kira-kira teori kontrolnya apa itu? Bisa tidak? Tidak bisa ya. Kita itu hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Okay. Yang keempat itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Okay. Tapi di sini teori kontrolnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan, meskipun itu perilaku yang baik maupun perilaku buruk. Okay. Maling itu loh Bu, okay. Maling itu kan perilaku yang buruk ya. Tetapi mereka itu kira-kira misalkan katakanlah maling mangga temannya, mangga tetangganya, ya, atau maling ketela tetangganya. Maling itu perilaku buruk, kenapa tidak? Buruk, ya. Tetapi di situ itu memiliki tujuan, ya. Mungkin, ya, anaknya belum makan, ya. Akhirnya berbagi ketela dari tetangganya. Itu kan ada ya Bu ya, ya. Di media itu di TV banyak itu, ya. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi di sini teori kontrolnya itu yang bisa mengontrol kita itu siapa? Diri kita sendiri, ya, seperti tadi loh ya. Kepala tangan tadi, ya, meskipun banyak rayuan, banyak bujukan, ya, tetapi kalau kita bisa mengontrol kepala tangan kita, ya, ya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, ya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulusnya. Apakah teori kontrolnya sama? Tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada saat bujukan gagal. Pernah tidak jenengan berada di posisi ini? Jenengan itu memaksa, kok bujuk, tetapi gagal. Kira-kira apa teorinya di sini? Ya harus berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh misalkan, kalau kita di lingkungan pendidikan, kita misalkan meminta anak
mengikuti kegiatan lomba. Anak itu kan kadang sering menolak, jangan saya Bu, saya tidak berani, saya itu grogi Bu. Tetapi apa? Kita kan mau tidak mau harus memaksa, kita tahu bakat dari diri anak itu. Mau tidak mau kita memaksa, kita membujuk. Satu guru tidak bisa membujuk, maka kita saling berkolaborasi. Bu Umi, pripun ini? Si A ini kelihatannya punya bakat menyanyi Bu. Nah, Bu Eri, pripun Bu? Ini anaknya itu punya bakat menggambar, tapi kok tidak mau maju ya Bu? Nah, kita saling berkolaborasi, guru-guru itu saling berkolaborasi supaya anak itu apa? Mau mengikuti. Nah, yang terakhir itu adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi teori kolonial ini modelnya itu berpikir menang. Pokoknya intinya itu ya harus menang gitu. Nah, untuk disiplin positif, ini merupakan kata kunci utamanya itu disiplin. Kalau kita terlintas kata disiplin, itu biasanya dikaitkan dengan apa tuh? Tata tertib, tentunya kepatuhan, tata tertib, Nah, kata disiplin ini itu dihubungkan dengan hukuman. Setuju tidak Pak Jenengan? Disiplin itu dikaitkan dengan hukuman. Setuju badan? Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, Nah, padahal sesungguhnya disiplin dan hukuman itu berbeda, Karena belajar tentang disiplin yang positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman, Tidak harus dihukum Bu, Kita mendisiplinkan anak itu tidak harus dihukum, Nah, ibu-ibu guru di sini tentunya saya percaya banyak disiplin positif yang kita terapkan kepada anak-anak kita, budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, mungkin bisa dicontohkan kelas 4 Bu Eri, Nah, Bu Eri, mungkin dengan berikan contoh penerapan budaya positif atau disiplin positif di kelas 4 kira-kira apa Bu? Ini nanti saya minta dari yang kelas tinggi sama kelas rendah, Nah, monggo Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nafis atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin untuk menyampaikan kegiatan disiplin positif yang sudah saya terapkan di kelas 4. Alhamdulillah Bu, setiap hari untuk kegiatan disiplin positif, ketika pagi hari sebelum masuk sekolah, masuk kelas gitu maksudnya, saya disiplinkan untuk baris di depan kelas terlebih dahulu Bu, dengan tujuan anak itu tertib akan waktu, jadi tidak akan terlambat untuk ke sekolah lagi. Terus kemudian Ibu setelah baris berbaris sebelum anak masuk kelas itu diberikan semacam sarapan pagi dengan pemberian soal-soal mungkin matematika atau IPA dan lain-lain Bu, dengan tujuan dia itu mengingat pelajaran yang sudah diterapkan pada hari-hari yang lalu. Terus kemudian ketika masuk kelas anak-anak seperti biasa berdoa. Setelah berdoa pembacaan Asmaul Husna Ibu itu wajib karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan, berarti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah itu kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila Ibu. Dengan tujuan apa? Anak-anak tahu makna dari profil pelajar Pancasila. Ada kreatif, inovatif, tanggung jawab, mandiri dan lain-lain. Dengan demikian, dengan kegiatan-kegiatan positif ini paling tidak itu sedikit membantu anak untuk selalu mengingat-ingat yang positif-positif itu loh Bu. Yang penting anak itu tertib, kemudian secara tidak langsung anak itu dalam diri sendirinya itu tumbuh sifat
Nggih, tepuk tangan untuk Bu Eri, nggih. Luar biasa, nggih penerapan disiplin positif di kelas Bu Eri. Nah, itu untuk di kelas tinggi. Kira-kira untuk yang di kelas rendah, Bu Umi. Coba Bu Umi, nggih. Bu Umi ini kelas 1 ini malah luar biasa sabarnya ini, nggih. Kira-kira disiplin positif apa Ibu yang Ibu Umi terapkan, nggih, supaya kelas 1 itu meningkatkan rasa budaya positifnya. Monggo Bu. Terima kasih Bu Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk disiplin positif yang sudah saya terapkan di kelas 1, pada pagi hari anak-anak sebelum masuk kelas itu sebelum pelajaran itu melaksanakan doa bersama, ya. Dan setelah berdoa itu anak-anak membaca Asmaul Husna. Setelah itu anak-anak menyanyikan lagu nasional ataupun lagu yang mereka sukai. Misalkan ada anak yang ingin, Bu, saya ingin menyanyikan lagu Balon Kuah dari Ma, ataupun Bu, saya ingin menyanyikan lagu Cacat ini. Ya, saya persilakan. Kenapa? Karena melihat antusias anak dengan semangatnya di pagi hari, dia ingin menyanyikan lagu itu, saya persilakan. Dengan demikian, saya harapkan untuk anak-anak tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan hati yang gembira dan bahagia seperti itu. Terima kasih dan sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa, nggih. Saya percaya, nggih, ibu-ibu guru di sini tentunya itu setiap pagi, nggih, punya kegiatan atau disiplin positif yang diterapkan di kelas panjenengan, nggih. Luar biasa, nggih. Selanjutnya, ini tadi, nggih, beberapa nilai kebajikan, nggih, tadi sempat disinggung Bu Eri, nggih, meningkatkan karakter, nggih, kemudian nilai-nilai kebajikan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu kan Bu Eri tadi, nggih. Nah, inilah, nggih. Jadi budaya positif itu intinya itu kita menampakkan, nggih, nilai-nilai kebajikan apa ya universal. Ini tentunya anak-anak sudah hafal, nggih. Bahkan kadang juga dibuat lagu, nggih. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ya, Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar kritis. Ya, tuh anak-anak didik kita itu saya percaya, ya, mereka sudah paham. Nah, baiklah Ibu, kita lanjutkan, ya. Ada beberapa motivasi perilaku manusia, ya. Di sini saya menggunakan jadi motivasi eksternal. Eksternal itu berarti dari luar, dorongan dari luar, dan juga dorongan dari dalam atau motivasi internal. Okay. Yang motivasi eksternal itu karena intinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mengharapkan imbalan atau hadiah. Ibu guru di sini sering memberikan reward kepada murid panjenengan? Sering tidak memberikan hadiah atau reward? Ada deh beberapa ya. Nah, kira-kira, ini merupakan salah satu motivasi eksternal. Yang internal itu adalah menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang ketiga yaitu hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan juga restitusi. Apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Sama badan? Sama? Tidak. Kalau hukuman itu bentuk sanksi atau tindakan yang dijatuhkan karena dia melanggar hukum, norma, aturan, Kalau penghargaan apa, Ibu? Penghargaan itu apresiasi, ya, yang diberikan kepada seseorang atau kelompok, ya, sebagai bentuk penghormatan atas prestasinya, Nah, inilah
konsekuensi, ya, hasil atau akibat tindakan, keputusan atau peristiwa tertentu yang bersifat positif atau negatif. Jadi ada konsekuensinya itu yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Tergantung dari apa tindakan dan keputusannya itu. Apakah itu dianggap baik atau dianggap buruk oleh lingkungan sekitar. Jika itu dianggap baik berarti itu bersifat positif. Jika dianggap buruk itu berarti sifatnya negatif. Oke. Yang keempat itu adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, oke, sehingga siswa itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini nanti akan kita pelajari di setelah ini, oke. Ada beberapa restitusi, oke. Nah, monggo, coba kita diskusikan Ibu Guru di sini semuanya, oke? Apakah pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan sepak bola 5 kali karena terlambat masuk sekolah. Nomor ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, monggo kita cek sama-sama sekarang ya. Oke, betul ya. Ini adalah hukuman. Ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul sekali. Ya. Yang ketiga, murid disuruh membersihkan kamar mandi karena berbuat onar. Ini apa? Bumi hukuman? Ke sini hukuman juga. Hukuman itu dia. Oke, moga kita cek ya hukuman. Nah, yang keempat, push up sebanyak 25 kali karena terlambat 10 menit saat mengikuti pembelajaran PJOK. Bumi konsekuensi. Ke sini konsekuensi. Oke, betul konsekuensi. Bagaimana dengan ini, Bu? Murid mengangkat kaki sebelah di depan kelas karena tidak menyimak pembelajaran. Nah, ya seperti ini, ya. Coba kamu nggak menyimak, ayo maju ke depan kelas. Kakinya satu diangkat. Nah, ini kira-kira apa? Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu Siti. Bu Min apa? Konsekuensi, Bu Eri? Konsekuensi juga, Bu Nur? Oke, coba hukuman, Bu. Oke. Ya. Nah, tidak apa-apa, ini adalah hukuman, oke. Nah, luar biasa. Oke, jadi perbedaannya di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, oke, harus terjadi membuat si anak itu sakit fisik ataupun hatinya, oke. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anaknya merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, oke. Kalau hukuman itu si anak itu membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi dia itu lebih menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, konsekuensinya berupa stimulus dan juga tanggapan, oke? Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai keyakinan kelas. Nah, Bu Guru di sini semuanya saya percaya, oke? Ketika kita pertama memasuki tahun ajaran baru, tentunya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak didiknya. Sudah ya? Oke, terima kasih ya. Berapa sudah? Oke. Jadi keyakinan kelas itu terdiri dari peraturan kelas, kemudian anak-anak itu diajak bersama membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan itu nanti akan menunjukkan lingkungan yang positif sehingga akan timbul budaya positif. Jadi intinya nilai kebijakan itu ya, keyakinan kelas itu nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ketika kita membuat keyakinan kelas, itu kan ada beberapa pendapat dari peserta didik kita.
Ya, jadi jangan kita yang membuat keyakinan kelas, tetapi kita melibatkan peserta didik kita untuk berpendapat dulu. Ya, Bu, misalkan tidak boleh membuang sampah di kelas, Bu. Nah, ya, itu kan ada usulan dari murid kita. Oke. Nah, menurut dosen ini, ya, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam internal, dari dalam dirinya, sehingga seseorang itu lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dari dalam hati itu, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh cara pembentukan keyakinan kelas, ya. Ya, ini salah satunya, ya. Kemarin sudah saya praktekkan di siswa kelas 5 saya, ya. Jadi mereka itu menyampaikan beberapa pendapat, ya. Dan akhirnya terbentuk suatu keyakinan kelas. Ya, poin 5, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ya, jadi pendapat si A saya tahu, si B, nah kemudian berdiskusi dengan peserta didik yang lain, kemudian kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, hasil akhirnya apa? Keyakinan kelas itu kita harus bersedia ditinjau kembali, ya. Itu bisa dirubah, oke? Sesuai dengan kesepakatan anak. Nah, di sini coba terlihat, ya. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A apa yang B, Bu? Yang B. Bu Siti yang B. Kami guru dan murid saling berhormati. Monggo. Beri yang A, Bu Siti yang B, ya. Yang B, ya. Di sini kenapa yang B? Di sini lo terlihat, Bu, nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, saling menyayangi, bertanggung jawab, toleransi, santun, ya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya hubungan peraturan dan keyakinan kelas, ya. Ini peraturan kelas. Ya, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya saling menghormati. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Komitmen menghargai orang lain. Dilarang melakukan bullying. Nah, ini Bu yang harus kita terapkan, ya. Anak-anak itu terkadang tidak sengaja, ya. Apa istilahnya itu? Memanggil dengan sebutan orang tua mereka. Itu merupakan salah satu bullying, ya. Tetapi itu yang non verbal, ya. Itu apa? Nilai kebajikannya, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang berlarian, itu juga nilai kebajikannya adalah keselamatan. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan cinta kasih atau diterima. Ya, bertahan hidup. Kita tentunya, ya, sebagai manusia, ya, sandang, pangan, papan, ya, bersifat fisiologi, ya. Gimana kita supaya bisa bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, ya. Kasih sayang yang diterima, ya. Ini pertama yang kita terapkan di lingkungan keluarga dan juga tentunya di lingkungan sekolah. Ini harus, ya. Jangan sampai anak-anak itu tidak merasa sayang dengan temannya, ya. Apalagi sekarang itu malah kurang istriku, Bu. Nah, itu tolong sekarang anak-anak dijauhkan, ya, dari perkataan itu, ya. Penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebebasan, ya, bisa mandiri, memiliki pilihan, mengendalikan arah hidupnya. Kesenangan, nah ini kita wajib, ya, senang, ya, Bu, untuk mencari kesenangan, ya. Bermain, piknik itu kesenangan, betul? Senangan itu, ya. Piknik lo perlu itu lo, Bu, ya. Piknik itu perlu, ya. Nah, coba ini ada sebuah ilustrasi, Bu, ya. Jadi di sini monggo kita simpulkan. Rini adalah murid siswa
begitu dia sampai pulang ke rumah, dia menangis mengadu sama ibunya bahwa dia dibenci Bu Hanum gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya, ya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Windy? Apakah kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau kasih sayang? Apa ibu ini? Kesenangan, ya. Jadi loh dia itu, kok ibu guru bilang seperti itu, dia pun pengen seneng, masa tidak boleh ada suara? Ya. Nah, ini yang keenam adalah posisi kontrol guru, menurut Jan Gosen, ya. Guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini, apakah efektif atau berpusat atau memerdekakan dan mempendidikan murid. Nah, ya, ini adalah 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau dan manajer. Nah, ini Bu, silakan coba. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti siapa? Pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kita sebagai apa ini? Penghukum. Oke, kita tahan dulu jawabannya Bumi. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Oke, kita simpan dulu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa ini? Posisi kontrol kita sebagai apa ini? Pemantau. Oke, benar, terima kasih. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa yang tepat? Sebagai manajer. Dia menjadi manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Ya, penghukum, teman, pemantau, manajer, ya, betul ya. Oke, luar biasa. Nah, inilah yang terakhir restitusi, segitiga restitusi, Proses menciptakan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi, menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, Nah, inilah yang menjadi urutan, bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas, Bu. Jadi berdasarkan prinsip kesalahan, kita itu bagian dari proses pembelajaran. Anak itu kadang kan melakukan kesalahan, seperti kemarin itu saya siswa saya sendiri, jadi itu tiba-tiba menangis. Saya tanya, kamu menangis kenapa, Le? Yang lain mengikuti lomba, sedangkan kamu kok berdiam diri di dalam kelas. Jadi di sini saya menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas. Saya mencari tahu, kira-kira apa yang terjadi. Misalkan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian saya bertanya, itu Bu, tadi itu saya nangis disorai teman saya. Disorai kenapa? Misalkan tadi itu saya tidak sengaja Bu melempar bola, tiba-tiba jam dindingnya terjatuh. Nah, di sini saya melakukan validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan, kenapa kamu bermain bola di dalam kelas? Seharusnya kamu bermain bola itu di luar kelas. Nah, saya panggil, ini si anak sudah tahu. Oh iya, kan sudah ada, kan memang tidak boleh bermain di dalam kelas itu, Nah, kenapa kamu kok bermain di dalam kelas?
nggih. Nah, ketika anak itu berarti tadi kamu menangis disorak temanmu, nggih, tetapi di sini kamu membuat kesalahan karena tadi kamu bermain bola di dalam kelas tidak sengaja kamu itu menendang jam dinding sehingga jam dinding pecah. Iya Bu. Nah, kemudian si anak baru sadar. Nah, kira-kira perilaku ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kenapa? Oke, anaknya menjawab, ya seharusnya saya tidak main di dalam Bu. Oke, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, disinilah posisi kita sebagai manajer, kita memberikan apa itu istilahnya solusi bagi anak. Nah, kira-kira kalau seperti ini kamu akan mengulanginya lagi apa tidak? Tetap bermain di dalam kelas apa tidak? Tidak Bu, saya tahu perbuatan saya salah. Nah, seperti itu, okay? Jadi anak berusaha memberikan solusi pada dirinya sendiri. Dia itu menyadari bahwa posisinya itu salah. Sehingga apa harapan kita? Ya, kita memberikan dorongan, motivasi kepada mereka supaya peristiwa ini tidak akan terjadi lagi. Nah, dan akhirnya anaknya, ya Bu, saya akan berjanji untuk melaksanakan keyakinan kelas dan tetap bertanggung jawab seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, setelah apa yang saya paparkan tadi mengenai budaya positif, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Mungkin tanggapan? Bu Eni sepertinya ada apa ini unek-unek ini, monggo disampaikan Bu Eni unek-uneknya. Apa Bu kira-kira umpan balik dari apa yang sudah saya paparkan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Izinkan saya mengutarakan unek-unek ya Bu terkait presentasi Ibu dalam kegiatan budaya positif ini. Jadi untuk umpan balik kali ini saya hanya memberikan tanggapan mengenai tadi ya Bu, presentasi Ibu itu sangat luar biasa sekali. Banyak ilmu yang sudah saya dapatkan dari sini. Jadi idenya seperti ini Bu, guru itu ketika ingin menghukum anak itu harus melakukan 3 tahapan tadi. Ya, jadi kita melakukan segitiga restitusi agar kegiatan anak itu, ya, hukuman terhadap anak itu bisa mendapatkan hasil dan yang baik tentunya kepada anak sehingga anak itu menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tadi presentasi tentang budaya positif itu sangat bermakna pada kita semua. Jadi kita bisa memberikan kebiasaan-kebiasaan anak yang positif untuk setiap harinya. Diharapkan ketika kita melaksanakan budaya positif kepada anak jadi pribadi yang lebih baik, menumbuhkan karakter yang diinginkan dan menjadi siswa dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri atas umpan balik tanggapan yang diberikan. Nah, itu menjadi motivasi untuk kita semua. Nah, selanjutnya untuk pemaparan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas semua tanggapan dan juga semua saran dari panjenengan yang sangat luar biasa meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Nah, baiklah Bu Guru sekalian, tidak terasa untuk materi budaya positif ini sudah selesai, itu adalah sedikit berbagi saya kepada panjenengan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa menjadi bukan pembelajaran karena semua kita ini adalah, saya yakin panjenengan juga
biasa, oke. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Oke, saya ucapkan waktunya juga waktu yang diberikan juga terima kasih, partisipasinya, tanggapannya yang sangat luar biasa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Itu tadi penyampaian materi dari Ibu Nafisatul mengenai budaya positif. Dalam hal ini berarti disiplin positif itu tidak selalu mengenai dengan hukuman. Marilah kita tutup acara pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.